Salam semuanya. Kita orang-orang percaya dan yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun kita mengatakan saya sudah percaya, tetapi jikalau dalam tindakan kita masih kompromi dengan dosa atau lebih mengasihi dunia, tanpa kita sadari bahwa iman kita sudah berkurang. Dan jikalau di dalam tindakan kita yang kurang beriman, maka kita akan menerima akibatnya sendiri. Yuk ikuti terus videonya sampai habis. Firman Tuhan yang memberkati. Saudaraku, topik pembahasan kita pada saat ini adalah kerugian orang percaya akibat karena tindakan yang kurang beriman. Yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai ayat 22. Perjanjian baru mengatakan bahwa Lot adalah orang benar. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Dia dikatakan sebagai orang benar bukan karena sikapnya yang teguh demi kebenaran. Meskipun ia disebut sebagai orang percaya yang lemah, tetapi ia adalah orang percaya, serta mempunyai mentalitas yang berbakti pada kebenaran. Dalam arti, hatinya menyesali ketidakbenaran orang-orang Sodom. Di dalam Petrus 2 ayat 7 sampai ayat 8. Akan tetapi tindakannya atau Lot masih lemah. Dia masih terbawa arus oleh lingkungannya, yang sehingga Lot melakukan banyak perbuatan yang salah. Dengan pemikiran yang baik saja, kita tidak dapat berhasil dalam kehidupan rohani. Kita harus mempunyai kuasa yang menang atas diri sendiri dan menaklukkan arus lingkungan. Sekarang kita berangkat ke poinnya. Poin yang pertama adalah Lot berkompromi dengan dosa di dalam ayat 5 sampai ayat 8. Lot berkata kepada kelompok orang-orang yang hendak berbuat jahat kepada kedua malaikat yang datang kepadanya di dalam ayat 8. Ini adalah kelemahannya di mana ia berkompromi dengan dosa. Meskipun Pilatus mempunyai hati untuk melepaskan Yesus, tetapi ia mencambuk Yesus dengan keras untuk mengambil hati perusuh-perusuh yang berteriak untuk membunuh Yesus. Itu juga adalah perbuatan orang yang lemah yang berkompromi dengan dosa. Kelemahan pada hakikatnya tidak mempunyai syarat yang baik untuk dapat diampuni. Kelemahan sendiri adalah dosa. Jika seseorang berkompromi dengan dosa karena kelemahan, nah ini adalah dosa memberhalakan diri sendiri. Jalan untuk hidup hanya adalah tidak berkompromi dengan dosa. Maka Allah berkenan akan hal itu dan meninggikan kebenarannya. Manusia tidak akan selalu hidup jikalau berkompromi dengan dosa. Manusia yang mati dengan berkompromi dengan dosa adalah kematian yang kotor, dan seluruh kehidupannya pun menjadi kehidupan yang memalukan. Meskipun orang percaya tidak berkompromi dengan dosa, itu bukan berarti dia harus mati. Apabila Lot tidak berkompromi dengan perusuh-perusuh pada waktu itu dan berdiri dengan teguh, ia pasti tidak akan dibunuh. Kedua orang yang masuk ke dalam rumahnya adalah malaikat, sehingga tentu dengan mudah mereka dapat melindunginya. Lihat di dalam ayat 11. Sekarang poin yang kedua, Lot yang mengasihi dunia. Di dalam ayat 12 sampai 20. Setelah diperintahkan meninggalkan Sodom, Lot memperingatkan keluarganya sendiri di dalam ayat 14. Namun berlambat-lambat di dalam ayat 16. Ia bersikap demikian karena ia belum memutuskan rasa kasih sayangnya pada tempat tinggalnya itu. Seperti itulah orang yang mengasihi dunia menunda-nunda membuat keputusan rohani. Dan bukan hanya itu, pada saat itu Lot tidak mau berlari menuruti perkataan malaikat ke gunung yang jauh, tetapi ia hanya berlari di kota kecil yang dekat di dalam ayat 19 sampai 20. Ia bersikap seperti itu karena ia masih menyukai kota seperti Sodom. Hidup beriman adalah hidup yang menuruti firman Allah sepenuhnya, bukan tawar-menawar. Lot masih mengasihi dunia, sehingga ia menawar untuk mengurangi firman Allah. Malaikat memerintahkannya untuk lari sampai ke gunung, tetapi ia ingin pergi ke kota kecil yang dekat. Pada saat itu, Sodom dan Gomora dibinasakan karena kebudayaan kota yang membusuk. Tetapi Lot masih berdalih untuk menetap di situ karena Zoar adalah kota kecil. Kota Zoar memang kota yang kecil, tetapi dosa meskipun kecil adalah tetap dosa.
Lot yang mengasihi dunia berarti dia tidak menaati firman Allah sepenuhnya. Ia hanya mau mentaati sebagian saja. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Orang-orang pada zaman sekarang harus bersiap-siap menerima malapetaka pada zaman akhir seperti malapetaka pada zaman Sodom dan Gomora. Kebinasaan Sodom dan Gomora menggambarkan malapetaka menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 28 sampai ayat 32 berkata, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Ketika kita melihat generasi sekarang, kita dapat membayangkan malapetaka yang dialami Sodom dan Gomora. Pada zaman sekarang, banyak negara yang membuat senjata nuklir dan menyimpannya. Selama dosa dan kejahatan di dunia ini tidak berakhir, peperangan juga tidak akan berakhir. Jika demikian, tentunya mereka akan memakai senjata nuklir yang telah mereka siapkan, yang telah mereka buat. Kita harus bersiap-siap dan mengingat di mana api dan belerang turun dari langit menimpa kota Sodom dan Gomora. Persiapan itu adalah memutuskan kasih sayang kepada dunia ini dan sebaliknya bersiap-siap secara rohani untuk menyambut kedatangan Tuhan. Itulah arti di dalam Lukas pasal 17 ayat 31. Tuhan Yesus memberkati.